Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali ketemu dengan Anda untuk kembali mengupas tuntas berbagai persoalan yang sedang berada di sekitar kita. Gencatan senjata baru saja disetujui antara Hamas dan Israel. Tapi yang dipertontonkan kepada kita justru adalah kebiadaban-kebiadaban baru, kebengisan yang seolah-olah tiada habisnya. Korban terus berjatuhan di pihak Palestina. Ini sungguh suatu pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Gencatan senjata yang seyogyanya menjadi pertanda bagi kemerdekaan Palestina seolah-olah hanya isapan jempol belaka. Apakah memang demikian? Apakah ada sesuatu di balik semua ini? Kita akan kupas dengan tuntas dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya hari ini, ada Ustadz Indra Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Sehat Ustadz ya? Sehat, semoga terus semangat. Sehat juga. Amin. Mana Mas Yusuf? Baik Ustadz, ini menggemaskan sekali. Ini menggemaskan sekali. Ketika gencatan senjata baru saja disetujui, tapi ternyata Israel sama sekali tidak menghentikan pola tingkahnya dengan terus membombardir ke Hamas di Palestina dan jatuh korban. Mengapa? Kenapa gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini seolah-olah tidak menjamin kemerdekaan Palestina secara utuh? Ya, gencatan senjata antara Hamas dengan Israel ini memang tidak bisa dianggap atau belum menjamin kemerdekaan Palestina secara penuh. Jadi karena penghentian tembakan itu, jadi tidak mengakhiri penjajahan dan ancaman Israel terhadap Palestina. Jadi bisa kita lihat bahwasanya Israel ini memang dikenal jadi selalu bangsa yang pengkhianat, ya, mengkhianati perjanjian gencatan senjata. Jadi Israel ini sudah label melekat Israel pengkhianat Israel, ya. Seperti itulah ya. Jadi ini bukan tanpa alasan, jadi terbukti hanya beberapa jam usai gencatan senjata diumumkan itu Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza Utara. Jadi sebanyak 30 warga sipil tewas ketika itu. Nah, ini bukti bahwasanya Israel itu tidak bisa menepati perjanjiannya sejak dulu. Jadi sudah settingan pabriknya Israel itu pengkhianat gitu ya. Jadi mengkhianati perjanjian. Jadi sudah menjadi tabiat Israel. Mereka itu selalu mengkhianati berbagai perjanjian gencatan senjata. Hal ini sudah diketahui oleh semua negara di dunia, termasuk negara-negara Arab. Anehnya, jadi mereka ini selalu kembali menyodorkan perjanjian gencatan senjata kepada Israel. Padahal mereka itu kalau gencatan senjata perjanjian pasti mengkhianati. Itu aneh. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Jadi tidak pernah ada sanksi keras. Jadi apapun dijatuhkan atas Israel setiap kali mengkhianati perjanjian tersebut. Malah para pemimpin Muslim berbondong-bondong membuka hubungan diplomatik dengan Israel tersebut. Ya. Selain itu, jadi rakyat Palestina ini memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Karena maksud saya yaitu selain itu rakyat Palestina ini belum memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri begitu ya. Karena setelah kejahatan senjata telah dipersiapkan pemerintahan transisi gitu ya. Di bawah kendali otoritas Palestina dan pengawasan asing seperti Amerika, Mesir, Turki, bahkan mantan Presiden Inggris Tony Blair ini akan menjadi pemimpin pemerintahan transisi tersebut. Artinya kemerdekaan yang mereka maksud ini penuh dengan drama alias settingan, jadi sesuai kepentingan penjajah. Bagaimana tidak? Dalam deklarasi di New York yang berlangsung di markas PBB di tanggal 12 bulan 9 2025 ini, jadi sudah ditetapkan jika gencatan senjata ini tercapai, maka akan ada komite administrasi yang akan beroperasi di Gaza di bawah naungan otoritas Palestina. Artinya rakyat Palestina ini tidak merasa atau tidak serta merta berdaulat menata pemerintahannya di wilayahnya sendiri.
Jadi mereka tidak bebas menatanya, masih diatur. Ya, apakah ini akan disebut sebagai berdaulat atau sudah merdeka? Dalam proposal tersebut nanti presiden mantan perdana menteri Inggris Tony Blair lah yang akan mengendalikan lalu mengepalai otoritas transisi ini. Loh, kan ini aneh begitu kan ya? Lah Tony Blair ini siapa? Kok bisa dia mau memimpin ngatur-ngatur Palestina? Kaum muslimin tidak pernah melupakan bagaimana sepak terjang Tony Blair ini. Dialah yang bertanggung jawab kematian lebih dari 1 juta penduduk Irak ketika itu akibat operasi Badai Gurun. Ya, Badai Gurun tahun 2003 yang dibantu Amerika ketika itu. Jadi operasi dusta ini, ya saya sebut sebagai operasi dusta, ya, karena alasan dalam serangan ke Irak yang menewaskan 1 juta orang itu, yaitu karena senjata pemusnahan massal. Sampai akhir peperangan tidak pernah terbukti tuduhan tersebut. Ya. Jadi Palestina ini ibarat lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ya, seperti itu ya. Andai perjanjian ataupun perdamaian kejahatan-kejahatan yang terwujud, kawasan Gaza itu terancam kebijakan peluncuran senjata dan pelarangan kehadiran kelompok-kelompok pejuang Islam. Ya. Karena ada rancangan yang dibuat Amerika sebagai mediator senjata-senjata itu yang disebut dengan Comprehensive Plan to End Gaza Conflict, ya begitu ya. Dalam rancangan tersebut ada poin-poin di mana Gaza nanti harus bebas terorisme dan deradikalisasi. Kita semua tahu jika yang dimaksudkan teroris dan radikal oleh mereka yaitu ini para pejuang Palestina, yaitu Hamas itu sendiri. Anehnya, usulan ini disetujui oleh negara-negara Arab, pemerintah otoritas Palestina, bahkan Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa yang meminta agar Hamas sendiri menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan otoritas Palestina. Jadi pemerintah Palestina ini, Perdana Menteri Palestina ini, jadi sangat setuju, sangat tidak peduli sekali dengan perjuangan para mujahidin Palestina yang mempertahankan Gaza di garis terbang dari serangan militer Zionis Yahudi. Jadi negara-negara Arab dan pemerintah otoritas Palestina justru menyalahkan Hamas sebagai penyebab genosida. Mereka sendiri negara-negara Arab yang sok baik, sok yang membela ini, mereka itu hanya menjadi penonton kebiadaban Israel di Gaza. Ini kan gergetno gitu kan ya, kalau bahasa itu gergetno. Jadi kalau bahas seperti ini, jadi kita itu, saya sendiri itu pengen rasanya itu ya, ngelus-ngelus kepala mereka itu ya, ngelus pakai arit gitu. Gitu maksudnya. Baik, kalau antum pengen ngelus-ngelus pakai arit, saya nitip celurit kita. Memang menggemaskan sekali. Jadi seolah-olah para pejuang ini yang selalu menjadi korban dan disudutkan dan selalu menjadi kambing hitam. Memang kurang ajar sekali. Bahkan yang lebih menyedihkan itu dilakukan oleh negara-negara Arab yang notabene mereka adalah penduduknya sebagian besar Muslim begitu kan. Ya. Baik, kalau begitu apa dampak dari blokade dan agresi militer Israel terhadap kemanusiaan di Gaza yang sudah dilaporkan PBB itu, Ustaz? Iya, memang ada laporan dari PBB akibat atau dampak dari blokade agresi militer Israel ini terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Jadi sangat parah dan mengerikan sekali. Jadi menurut laporan PBB tersebut, jadi yang pertama yaitu adanya krisis pangan dan kelaparan akut. Jadi selama berbulan-bulan jadi mengalami blokade terhadap bantuan pangan sehingga ada 2,1 juta penduduk Gaza jadi menderita kelaparan akut. Jadi akibat lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kelaparan. Gitu ya. Mungkin kita pernah lihat video seorang kakek-kakek yang antri makan, jadi antri untuk menerima bantuan makan tersebut bisa meninggal. Jadi saking laparnya mereka menahan lapar seperti itu.
meninggal karena menahan lapar. Yang kedua, jadi gelombang pengungsian besar-besaran. Jadi hampir 90% dari seluruh penduduk Gaza, jadi sekitar 2,1 jiwa, menjadi pengungsi internal. Jadi kan mereka hidup dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa makanan yang cukup dan mengalami gizi buruk. Lalu juga ada laporan bahwasanya yang ketiga yaitu kerusakan total infrastruktur. Akibat 2 tahun agresi militer Israel ini, jadi 90% bangunan yang di Gaza itu hancur, termasuk rumah-rumah penduduk, rumah sakit, pasar, sekolah, masjid, dan juga gereja tidak luput dari kehancuran. Warga yang kembali ke daerahnya hanya menemukan puing-puing dan reruntuhan saja. Jadi keempat, menurut laporan mereka, jadi kehilangan fasilitas dasar. Jadi penduduk Gaza juga kehilangan akses terhadap air bersih, listrik, jaringan seluler, sehingga kehidupan mereka ya lumpuh total, begitu. Yang terakhir, laporan dari PBB bahwasanya korban jiwa sangat besar sekali. Jadi Israel telah menjatuhkan menggenosida, membantai hampir lebih daripada berapa juta orang dengan menjatuhkan 200.000 ton bom. Ya, itu bukan beras, ya, bom ke Gaza. Jadi serangan brutal ini menewaskan lebih dari 67.000 warga Gaza. Ini jumlah yang fantastis sekali, melebihi dari Perang Dunia Pertama dan Dunia Satu. Ya, ribuan layan hilang, tertimbun runtuhan. Jadi ini belum data yang masih banyak korban-korban lain yang tidak ditemukan dalam runtuhan di bangunan dievakuasi oleh Menteri Zionis. Dengan demikian, menurut PBB dan fakta yang di lapangan, jadi blokade dan agresi militer telah menjadikan Gaza ini bukan hanya penjara terbesar di dunia, tetapi juga ladang pembantaian terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Baik, bahkan sekarang sedang dalam kondisi yang menyedihkan sekali, Ustaz ya. Lantas apa kira-kira bahaya yang tersembunyi dari proposal Comprehensive Plan to End of Gaza Conflict yang kemudian didukung oleh Amerika Serikat, kemudian didukung oleh negara-negara Arab yang setelah kita tahu bahwa Israel itu selalu dengan kegiatan pengkhianatannya yang bahkan didukung negara-negara Arab, apa kira-kira bahaya apa lagi yang akan mereka siapkan untuk Gaza ini? Ya, yang saya jelaskan atau saya utarakan di awal tadi bahwasanya ada bahaya tersembunyi dalam proposal Comprehensive Plan on the End of the Gaza Conflict ini. Jadi Amerika Serikat dan negara-negara Arab sangat besar dan mengancam masa depan perjuangan rakyat Palestina. Bahkan rencana ini bukanlah solusi damai sejati, melainkan bentuk baru dari penjajahan terselubung. Jadi ada penjajahan terselubung. Jadi begini penjelasannya. Jadi yang pertama, pelucutan senjata ada yang pertama jadi pelucutan senjata kelompok pejuang Islam. Salah satu poin utama dari rencana tersebut adalah menjadikan Gaza sebagai kawasan bebas terorisme dan deradikalisasi. Namun istilah terorisme yang digunakan Amerika dan sekutunya sebenarnya ditujukan kepada kelompok-kelompok perlawanan Islam seperti Hamas dan faksi jihad lainnya yang selama ini berjuang mempertahankan Gaza dari agresi militer Israel terdepan. Artinya, rencana ini berusaha melumpuhkan kekuatan militer Palestina sendiri agar Israel tidak lagi menghadapi perlawanan bersenjata. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pelarangan kehadiran kelompok pejuang Islam dengan dalih deradikalisasi. Jadi proposal ini ingin menghapus seluruh kelompok yang memiliki semangat jihad melawan penjajahan. Ini merupakan langkah sistemis untuk melenyapkan benteng pertahanan umat Islam di Palestina, sekaligus mematikan semangat perjuangan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dominasi dan kontrol asing terhadap keamanan Gaza. Dan proposal tersebut, jadi nanti itu akan ada yang namanya pasukan stabilisasi internasional
International Stabilization Force atau ISF. Di negara-negara Barat sudah menyiapkan pasukan keamanan gabungan. Jadi menyiapkan, ini tanda kutip menyiapkan ya, untuk Gaza dan Palestina. ISF ini, pasukan ini dibentuk oleh Amerika Serikat, Arab, dan mitra internasional lainnya. Jadi ISF ini nanti akan melatih serta mendukung polisi Palestina di Gaza sebagai badan keamanan internal jangka panjang. Ini sama artinya dengan menyerahkan keamanan kepada pihak asing yang tidak akan berpihak keamanan tersebut pada kaum muslimin. Pastinya nanti itu kan seperti itu. Ya, kan? Dengan demikian, jadi wilayah muslim akan diserahkan kepada pihak asing yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Ini berarti penjajahan akan berubah bentuk saja penjajahannya. Dari serangan militer langsung menjadi penguasaan politik dan keamanan oleh kekuatan asing. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi ada upaya untuk menyingkirkan Hamas dari kekuasaan. Yang sudah dibahas, kita utarakan di awal tadi. Kalau dalam proposal itu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa secara terbuka meminta agar Hamas menyerahkan kekuasaannya kepada otoritas Palestina. Padahal Hamas dan para pejuanglah yang selama ini berada di garis depan mempertahankan Gaza. Dari kebedaban Mr. Zionis ini seperti pemerintahan yang tunduk kepada kehendak Barat, seperti itu. Dengan demikian, bahaya tersembunyi dari proposal ini, Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict ini adalah upaya melemahkan perjuangan jihad, meletuti kekuatan Islam, menancapkan kembali pengaruh Barat dan sekutunya di Gaza. Jadi rencana ini bukan jalan menuju kemerdekaan Palestina, tapi strategi penjajahan baru. Jadi senjata penjajahan baru yang dikemas dalam label tanda kutip perdamaian. Nah, mungkin seperti itu. Masih cukup menyedihkan kondisinya. Ya. Nah, kemudian yang selalu juga menjadi tawaran untuk Palestina dan Israel adalah kemudian dibentuk solusi dua negara. Kenapa solusi dua negara ini dianggap sebagai bentuk legalisasi penjajahan terhadap Palestina yang selanjutnya? Ya, ya memang jika solusi dua negara, two-state solution ini dianggap sebagai bentuk legislasi penjajahan terhadap Palestina. Jadi bentuk legislasi penjajahan terhadap Palestina. Karena solusi ini pada hakikatnya ingin mewujudkan atau mengakui melegislasi keberadaan negara Israel yang telah merampas tanah kaum muslim Palestina. Karena begini, seluruh wilayah Palestina adalah milik kaum muslimin. Dalam sejarahnya, seluruh tanah Palestina telah menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam sejak ditaklukkan pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu, Palestina adalah tanah khoroj. Maksudnya yaitu tanah yang statusnya tetap menjadi milik kaum muslimin dan tidak boleh diberikan kepada orang kafir, penjajah dalam bentuk apapun. Maka ketika Zionis Yahudi melakukan menduduki wilayah tersebut dan mengusir penduduknya, mereka sesungguhnya sedang menjajah tanah Islam. Lalu solusi dua negara jadi berarti mengakui hasil perampasan Israel, jadi mengakui pembantaian penjajahan Israel. Dengan menerima konsep dua negara, dunia seolah-olah menyetujui gitu ya, bahwa sebagai wilayah Palestina, sebagian wilayah Palestina termasuk yang telah dirampas Israel dengan kekerasan dan genosida sah menjadi milik Israel. Padahal wilayah itu diperoleh dengan cara yang batil. Penjajahan, pengusiran, pembunuhan, pembantaian, genosida, dan sebagainya. Jadi, total solution ini bukanlah jalan menuju kemerdekaan, melainkan pengesahan terhadap penjajahan yang sudah dilakukan Zionis Yahudi. Ya. Lalu, solusi ini meniadakan hak rakyat Palestina untuk menguasai seluruh negerinya. Ya. Pembentukan dua negara ini
berarti rakyat Palestina diberikan sebagian kecil ya di wilayah, sementara sebagian besar tanahnya tetap berada di bawah kontrol Zionis, kan begitu. Dengan demikian kemerdekaan yang dijadikan hanya semu semata, sebab rakyat Palestina atas seluruh tanah mereka dihapuskan secara hukum dan politik. Lalu, jadi dukungan pemimpin Arab dan dunia Islam menunjukkan ketundukan kepada penjajah. Para pemimpin Muslim mendukung solusi dua negara ini berarti menyerahkan urusan Palestina kepada kehendak Barat dan mengabaikan kebaikan syar'i, kewajiban syar'i, jadi kewajiban syar'i untuk membebaskan negara Muslim dari penjajahan. Bukan mereka menunjukkan sikap tunduk dan hina di hadapan ya, kekuatan penjajah serta ketidakpedulian terhadap penderitaan umat Islam di Palestina. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya ada solusi dua negara ini dianggap sebagai bentuk legislasi penjajahan. Jadi ya kan itu tadi yang pertama ingin mengakui eksistensi negara Israel hasil perampasan tadi. Kedua, jadi melamahkan hak kaum Muslim atas seluruh tanah Palestina. Yang ketiga ingin mengabaikan prinsip syar'i bahwa kaum Muslim tidak boleh dikuasai oleh kaum kafir. Dan keempat, jadi menunjukkan ketundukan politik di dunia Islam kepada Barat dan Zionis. Dengan kata lain, jadi solusi dua negara bukan solusi keadilan. Ya, ini bukanlah solusi keadilan, tetapi justru pengukuhan penjajahan atas Palestina yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam sendiri. Itu Mas Susi. Baik, jika proposal comprehensive plan to end the Gaza conflict bukan solusi, bahkan usulan solusi dua negara pun sebenarnya adalah bentuk pengkhianatan baru bagi Palestina. Lantas apa sebenarnya yang bisa menjadi solusi yang ditawarkan Islam dalam menghadapi penjajahan atas Palestina ini menurut Islam dan para ulama? Ya, solusi yang ditawarkan Islam dalam menghadapi penjajahan atas Palestina adalah melakukan jihad fisabilillah untuk mengusir para penjajah, serta menegakkan kembali kepemimpinan global Islam, yaitu khilafah, yang memimpin dan melindungi seluruh muslimin. Karena dalam menghadapi Israel ini hanya berlaku kata kekerasan dalam perlawanannya, bukan dengan kompromi ataupun solusi politik buatan manusia seperti solusi tadi itu. Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi, bagaimana watak dan karakternya bangsa Zionis Israel itu seperti apa. Jadi kewajiban jihad fisabilillah ini untuk menguasai penjajah ini, menurut pandangan para ulama, Imam Ibnu Qutadah Al-Muqdisi jadi menyatakan dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyatakan bahwasanya jika kaum kafir menduduki suatu negeri kaum muslimin, maka penduduk negeri itu wajib memerangi kaum kafir tersebut. Jika mereka tidak mampu, maka kewajiban itu meluas kepada kaum muslimin yang ada di negeri sekitarnya. Ya. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya Ar-Raudhah, jika kaum kafir menguasai sebagian negeri kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin yang lainnya wajib mengorbankan jiwa demi membebaskan negeri mereka itu. Dalam dalil syar'i, dalam Al-Quran juga menyoroti hal tersebut. Jadi dalam Al-Quran pun sangat jelas dan gamblang dalam surah Al-Baqarah ayat 190, bahasanya yang artinya perangilah di jalan Allah dan orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kalau kita diperangi, maka kita juga berkewajiban untuk memerangi mereka. Ya. Jadi solusi Islam terhadap penjajahan bukanlah perundingan atau pengakuan terhadap Israel, tapi perjuangan jihad untuk membebaskan seluruh tanah Palestina dari kekuasaan Zionis tersebut. Jadi, sekaligus menolak solusi Barat yang melegalisasi penjajahan. Karena itu Islam tidak menerima solusi yang memberikan pengakuan atau keberadaan Israel atau memberikan sebagian wilayah Palestina tetap dijajah. Kasih sayang terhadap penderitaan rakyat Gaza tidak cukup dengan
bantuan kemanusiaan atau diplomasi begitu ya, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata membebaskan Palestina melalui jihad tersebut. Lalu kebutuhan akan pemimpinan global Islam, yaitu khilafah itu sendiri, bahwa jihad yang terorganisir dan efektif hanya mungkin dilakukan dengan adanya kepemimpinan Islam yang menyeluruhkan seluruh negeri muslim, yaitu khilafah itu sendiri. Khilafah lah yang bakal menjadi perisai umat sedunia. Hanya dengan khilafah, kehormatan, harta, dan jiwa umat Islam seluruh dunia terpelihara. Melalui khilafah, umat Islam akan terbantu dalam satu kekuatan militer dan politik untuk ya tadi itu mengusir penjajah dari negeri-negeri muslim termasuk Palestina, jadi menghentikan penindasan terhadap umat Islam dimanapun, lalu menegakkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan ya. Lalu Islam juga melarang condong kepada penguasa zalim. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu minal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, wa tamassakun naru, sehingga kalian nanti akan disentuh oleh api neraka. Jadi sikap condong kepada pemimpin zalim dianggap sebagai suatu persetujuan terhadap kezaliman itu sendiri. Mereka dan pengkhianat terhadap penderitaan umat Palestina begitu. Jadi kesimpulan, jadi menurut pandangan Islam, solusi menghadapi penjajahan atas Palestina adalah jadi menolak seluruh solusi buatan manusia seperti Turk Solution yang meregistrasi penjajahan Israel. Yaitu yang kedua, melaksanakan jihad fisabilillah untuk membebaskan seluruh tanah Palestina dari kekuasaan Zionis. Yang ketiga, yaitu menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebagai pemimpinan global umat Islam yang akan memimpin jihad, melindungi umat dan menegakkan keadilan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak tunduk kepada pemimpin zalim yang tunduk pada Barat dan membiarkan kezaliman atas Gaza. Dengan demikian Islam memandang kemerdekaan sejati Palestina hanya terwujud melalui jihad di bawah kepemimpinan khilafah tersebut, bukan melalui perundingan politik dengan penjajah. Ya, seperti itu, Mas. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas kupasannya yang cukup tajam dan menghujam. Mudah-mudahan kita berharap, sebenarnya selalu berharap dan berdoa bahwa umat Islam, seluruh umat Islam akan menyadari hal tersebut sehingga selalu menyerahkan solusinya kepada Islam saja. Sekali lagi terima kasih Ustadz, keterbatasan waktu kita harus akhiri obrolan kita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Ustadz Lukman Indrabayu yang sudah mengupas tuntas tentang tema kita hari ini, Palestina belum merdeka. Niscaya seperti kata beliau tadi, jangan pernah menyerahkan urusan kepada kepada manusia yang hanya terus berkhianat. Serahkan urusan hanya kepada Allah saja. Kembali kepada Allah, kembali kepada hukum-hukum Allah untuk menyelesaikan urusan Palestina dan urusan manusia semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.